102,8 Saranggawa FM. Pecinta Saranggawa, kita masuk di sesi live Instagram karena sudah masuk di sesi ketiga ya, di jam 9 tepat hari ini Senin 25 Juli 2022. Selamat pagi pecinta Saranggawa. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Saranggawa FM. Nanti kita juga akan save di IGTV dan juga di story ya. Hari ini kita akan coba ngobrol. Nah, tadi sudah disampaikan di segmen Pemkab Serang Menyapa. Temanya sesuai target, Kabupaten Serang raih penghargaan KLA tingkat madya. Nah, ini di ujung telepon sudah nyambung dengan Kepala Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKB P3A Kabupaten Serang, Bapak Takul Wasyid SIPMSI. Namun ini live-nya by phone ya. Sebelah sini, Nak. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat? Amin, alhamdulillah sehat juga nih Pak Kadis. Baik, mohon izin Pak, kita ganggu sebentar nih Pak, ngobrol-ngobrol di Saranggawe, bisa ya Pak Kadis? Mangga, silakan saya. Ini kelanjutan dari obrolan kita sebelumnya ya Pak, terkait dengan KLA nih. Nah, ini Iya. Kabupaten Layak Anak, ternyata alhamdulillah sesuai target Kabupaten Serang raih penghargaan tingkat madya untuk KLA. Jadi naik satu peringkat dari Pratama, begitu ya Pak Kadis? Siap. Alhamdulillah. Boleh dijelaskan Pak terkait dengan penghargaan KLA tingkat madya? Mangga Pak Kadis. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Seranggawe dimanapun berada. Pertama, tentunya patut kita bersyukur bahwa Pemda Kabupaten Serang tahun ini alhamdulillah mendapatkan penghargaan terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari kategori Pratama menjadi kategori madya. Ini tentunya adalah berkat kerja kita semua. Iya. Berkat kerja semua jejaring yang ada di Kabupaten Serang, tentunya adalah komitmen yang tinggi dari pimpinan kita, dari Ibu Bupati Kabupaten Serang, dari Pak Wakil, Pak Sekda, semua kepala OPD tentunya berkomitmen bagaimana kita berikhtiar untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Serang. Alhamdulillah. Ini tanggal 22 Juli kemarin ya Pak, hari Jumat, untuk penyerahan secara virtual ya Pak. Iya betul Teteh. Jadi pengumuman penghargaan penganugerahan itu kita melalui virtual yang dilaksanakan oleh Kementerian di Bogor pada Jumat malam kemarin Teteh. Nah, ini tentunya kenaikan ini alhamdulillah atas kerja sama, kemudian juga arahan dari Ibu Bupati, di mana Kabupaten Serang tahun 2022 ini meraih peringkat madya ya, naik level begitu. Dan ini juga dari verifikasi lapangan oleh Kemen P3 begitu, bahwa Kabupaten Serang menunjukkan kenaikan dari kategori Pratama dan Madya. Ini tentunya banyak verifikasi yang dilakukan di lapangan dari teman-teman kementerian begitu ya Pak Kadis? Iya. Apa saja nih Pak Betul, faktor-faktor yang mungkin akhirnya Kabupaten Serang naik level dari Pratama ke Madya? Apa saja yang sudah mulai ada perkembangan begitu? Iya, baik. Terkait dengan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia, bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, sehingga tim dari pusat memotret bahwa sesungguhnya tahun sekarang, tahun 2022, Kabupaten Serang ini sudah banyak melakukan inovasi dan terobosan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Iya, pemenuhan hak-hak anak ya Pak Kadis ya? Ya. Nah, ini juga tentunya ada, kalau saya lihat ini ada breakdown cluster gitu ya Pak, ada 5 cluster kalau tidak salah, ini dari penilaian lapangan begitu. Iya. Baik, ini juga tentunya bekerja sama dengan beberapa OPD lain ya Pak Kadis? Siap, tentunya beberapa OPD yang tergabung dalam gugus tugas dan klaster. Contohnya klaster 1 itu terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Berarti di sini kita bekerja sama sinergi dengan Dukcapil. Bagaimana anak-anak di Kabupaten Serang, bagi anak yang belum memiliki surat keterangan kelahiran, maka itu tugas Dukcapil, sehingga informasi dari Dukcapil, anak-anak di Kabupaten Serang
yang sudah memiliki akte kelahiran itu sudah mencapai 60%. Begitu pula dengan anak-anak yang belum memiliki kartu identitas anak. Itu salah satu contoh di masing-masing OPD. Jadi masing-masing OPD mempunyai peran masing-masing ya. Salah satunya Dukcapil terkait dengan akte kelahiran, kemudian kartu anak. Nah ini juga tentunya juga kalau dari kesehatan juga pastinya pemenuhan hak-hak atas kesehatan anak juga terpenuhi begitu ya Pak Kadis ya. Siap, terkait dengan kesehatan juga di mana kemarin yang dipotret oleh tim pusat itu adalah bagaimana melalui dinas kesehatan masing-masing puskesmas sudah mampu melaksanakan yang namanya puskesmas ramah anak. Betul. Termasuk juga dalam hal pendidikan Pak Kadis ya. Iya, nah pendidikan juga kita juga bagaimana kita mewujudkan SRA, sekolah ramah anak di beberapa SD, di Sanawiyah, di SMP, berdasarkan hasil potret dari Kementerian Perempuan ya, saya sudah menunjukkan adanya komitmen yang kuat bagaimana mewujudkan dan pemenuhan hak-hak anak, baik itu di lingkungan pendidikan, di lingkungan puskesmas, termasuk di lingkungan keluarga. Termasuk juga mungkin dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan begitu ya Pak Kadis? Ya, siap. Termasuk di kecamatan kita sudah adanya pembentukan kecamatan layak anak yang disebut dengan Kelana. Kemudian juga kita sudah melakukan pembentukan dan pembinaan namanya Desa Layak Anak atau DKLA. Jadi sudah ada perwakilan masing-masing desa begitu ya Pak Kadis untuk pemenuhan hak-hak anak. Nah, ini kalau terkait dengan target ke depan, nah ini kan di 2022, ini sudah ada naik level begitu nih, naik peringkat dari Pratama ke Madya. Apa ada pesan dari Ibu Bupati begitu Pak untuk capaian-capaian berikutnya Pak Kadis? Iya, capaian berikutnya alhamdulillah kita terus mewujudkan komitmen yang kuat dari pimpinan juga sudah mengisyaratkan ke depan kita agar tampil lebih baik lagi menuju perubahan peringkat tentunya dari Madya kepada Nindya nanti. Dan tentunya Nindya tentunya ini merupakan tugas berat kita yang harus kita lakukan. Saya berkeyakinan ketika kita semua OPD, semua jejaring, semua masyarakat, termasuk mass media mendukung, insya Allah kita bekerja bersama-sama, insya Allah kita akan mampu meraih di tahun depan terkait dengan kategori media. Amin. Terakhir mungkin Pak Kadis, pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk orang tua, kemudian masyarakat yang mendengarkan juga di Seranggawa FM terkait dengan Kabupaten Layak Anak yang sudah naik peringkat ke tingkat Madya di Kabupaten Serang. Apa Pak harapannya nih Pak Kadis? Ya baik, kami sebagai pengampu Kabupaten Layak Anak, Dinas DKPP Kabupaten Serang menyampaikan terima kasih terutama kepada pimpinan, kepada Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh OPD, kemudian para jejaring, para LSM, mass media, kemudian masyarakat termasuk dunia usaha yang sudah bahu-membahu bekerja bersama-sama dalam rangka upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Alhamdulillah tahun sekarang Kabupaten Serang naik peringkat dari Pratama kepada Madya. Tentunya juga harapan yang terbesar dari kami adalah kepada keluarga-keluarga orang tua yang ada di Kabupaten Serang, mari kita penuhi hak-hak anak dalam rangka anak bisa mengembangkan dan bisa berinteresiasi terkait dengan pemenuhan hak-haknya. Yang terpenting bahwa mari kita lindungi anak bersama-sama. Anak terlindungi, Indonesia maju. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi, selamat untuk Kabupaten Serang Pak Kadis untuk mendapatkan KLA tingkat Madya sesuai dengan target Kabupaten Serang memperoleh penghargaan di satu level di atas Pratama. Hatur nuhun Bapak Tarkul Wasyid, Kepala Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Sehat selalu ya Pak Kadis. Mangga sami-sami hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, pencinta Sergel, tadi kita sudah live bersama dengan Bapak Kadis begitu ya dari DKB P3A. Ini perolehan satu level begitu ya, satu tingkat di atas Pratama dimasuk di kategori Madya. Nah, ini juga sudah dari hasil verifikasi di lapangan dari Kementerian PPP begitu. Nah, mudah-mudahan ini juga kerjasama dari lintas OPD, kemudian arahan dari Ibu Bupati, kemudian juga tidak terlepas dari peran media massa dan juga dari dukungan orang tua. Nah, jadi harus melindungi, kemudian memenuhi hak-hak anak dari mulai pendidikan dasar, kemudian juga hak bermain, dan juga perlindungan dari hal-hal yang negatif ya, karena memang kasus-kasus kekerasan pun juga masih tinggi. Namun ini dengan adanya pengawasan bersama, kemudian juga perlindungan bersama ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Randy Ahmad Wijaya, ada Hana, ada Akmal, kemudian juga ada lain-lain yang sudah ikut nonton, tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih. Kita akan save live Instagram kita di IG story-nya Seranggawa FM. Nanti kita lanjut lagi siaran sampai jam 10.